Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurafia dengan NIM 2304045011025. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, program studi bimbingan dan konseling. Di video kali ini saya akan mempresentasikan terkait rencana pelaksanaan layanan atau RPL individu konseling kognitif dengan topik mengatasi kebiasaan menunda tugas atau prokrastinasi akademik. Nah, melalui rencana pelaksanaan layanan konseling ini, kita akan belajar bagaimana membantu siswa agar bisa mengubah pola pikir negatif menjadi pola pikir yang lebih positif dan produktif. Oke, baik, terlebih dahulu saya akan membahas terkait komponen layanan. Nah, jenis layanan yang digunakan di sini yaitu layanan responsif. Nah, layanan responsif itu sendiri yaitu layanan yang diberikan untuk membantu siswa yang sedang menghadapi masalah secara langsung. Nah, bidang yang saya ambil di sini yaitu bidang pribadi, sosial, dan akademik dengan fokus pada aspek kognitif. Karena yang kita ubah di sini adalah cara berpikir siswa terhadap tugas-tugasnya. Jenis layanan yang digunakan yaitu konseling individual, agar konselor bisa lebih fokus memahami permasalahan individu secara lebih mendalam. Selanjutnya saya akan membahas terkait kasus konseli. Nah, konseli dalam RPL ini merupakan seorang siswi berinisial NA dengan masalah yang dihadapi yaitu kebiasaan menunda mengerjakan tugas sekolah. Nah, jadi ketika mendapat tugas, NA lebih memilih aktivitas lain seperti bermain handphone atau mengobrol dengan teman-temannya. Akibatnya, tugas yang diberikan tidak selesai tepat waktu dan nilai akademiknya menurun. Nah, masalah seperti ini sangat umum terjadi pada remaja, dan disinilah peran konselor sangat dibutuhkan untuk membantu konseli mengubah pola pikir seperti nanti saja menjadi mulai sekarang juga. Nah, selanjutnya saya akan membahas terkait pendekatan dan teknik konseling. Dalam RPL ini, saya menggunakan pendekatan kognitif behavioral therapy atau CBT. Nah, pendekatan ini berfokus pada hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku. Artinya, kalau kita bisa membantu konseling mengubah cara berpikirnya, maka perasaan dan perilakunya juga akan ikut berubah. Adapun teknik yang saya gunakan di sini yaitu teknik self-instruction. Self-instruction sendiri digunakan untuk membantu konseling membuat kalimat positif yang bisa ia ucapkan pada dirinya sendiri untuk memotivasi dirinya saat muncul dorongan untuk menunda mengerjakan tugasnya. Misalnya, ketika pikiran negatif muncul seperti nanti saja masih banyak waktu, konselor dapat membantu konseli menggantinya dengan pikiran yang lebih positif seperti kalau saya mulai hari ini, saya bisa santai besok. Nah, teknik ini sederhana tapi sangat efektif digunakan untuk melatih disiplin dan tanggung jawab pada diri. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas terkait tujuan dari RPL ini. Nah, tujuan dari RPL ini itu ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, adapun tujuan umumnya yaitu membantu konseli mengubah pola pikir yang mendorong prokrastinasi kognitif menjadi pola pikir yang instruktif yang mendukung penyelesaian tugas dengan tepat waktu. Nah, adapun tujuan khusus ada 4, yaitu yang pertama, konseli diharapkan mampu untuk mengenali pikiran negatif yang melatar belakangi kebiasaan menunda tugas konseling. Kedua, yaitu konseli diharapkan dapat memahami dampak dari pikiran menunda tugas konseli tersebut terhadap hasil belajar dan emosinya. Yang ketiga yaitu konseli diharapkan dapat membuat self-instruction positif yang dapat mendorong konseli agar konseli perlahan berhenti untuk menunda tugasnya atau menunda mengerjakan tugasnya. Yang terakhir yaitu konseli diharapkan dapat mempraktekkan self-instruction yang diberikan oleh konselor ketika konseli menghadapi dorongan untuk menunda mengerjakan tugas sekolahnya. Kemudian selanjutnya yang akan saya bahas yaitu teknik pemecahan masalah. Jadi teknik pemecahan masalah yang digunakan di RPL ini ada 3, yaitu diskusi, refleksi, dan role playing. Kemudian media yang digunakan dalam RPL ini yaitu ada ruang konseling yang kondusif, kertas atau lembar kerja, alat tulis, sticky notes, kartu kecil, handphone untuk reminder, dan catatan harian.
Selanjutnya yaitu tahapan konseling. Nah, layanan ini dilakukan selama 1 kali pertemuan dalam waktu 45 menit dengan 3 tahapan utama. Tahapan pertama yaitu tahap awal, di mana konselor membangun keakraban atau raport dengan konseli. Kemudian konselor juga menjelaskan tujuan konseling dan menciptakan suasana yang nyaman. Kedua yaitu tahap inti. Nah, di tahap ini kegiatan konseling benar-benar berjalan, di mana konselor mengajak konseling mengidentifikasi pikiran negatif, kemudian menganalisis dampaknya, dan akhirnya membuat kalimat self-instruction positif. Nah, kegiatan ini bisa dilakukan melalui diskusi, refleksi, dan role playing agar konseling bisa mempraktekkan kalimat positif itu secara langsung. Misalnya dengan mengatakan, "Aku bisa mulai dari satu tugas kecil dulu." Nah, tujuannya agar perubahan tidak hanya di pikiran, tetapi juga tindakan. Nah, tahap ketiga yaitu tahap akhir. Nah, pada bagian ini, konselor membantu konseli melakukan refleksi dan penguatan, di mana konseli juga diajak membuat catatan harian atau logbook yang berisi kapan ia menunda tugas dan bagaimana ia mengatasinya dengan menggunakan self-instruction. Konselor kemudian memberikan umpan balik dan menyepakati tindak lanjut untuk pertemuan berikutnya. Yang terakhir yaitu evaluasi dan tindak lanjut. Evaluasi dilakukan dalam 2 cara, yaitu evaluasi proses dan evaluasi hasil. Evaluasi proses yaitu dengan memperhatikan bagaimana konseli berpartisipasi dalam sesi, apakah aktif, antusias, dan terbuka. Kemudian evaluasi hasil yaitu apakah konseli sudah bisa memahami masalahnya dan mulai menerapkan self-instruction positif. Nah, untuk tindak lanjut, konselor akan melakukan pemantauan pada sesi berikutnya. Jika kebiasaan menunda tugas masih kuat, maka teknik CBT akan dilengkapi dengan strategi manajemen waktu seperti membuat to-do list atau time blocking. Di sini juga saya akan menjelaskan terkait lembar kerja self-instruction sesuai dengan RPL yang telah saya buat. Dalam lembar kerja self-instruction ini berisi nama konseli, kelas, tanggal pengerjaan lembar kerja, dan petunjuk mengerjakan lembar kerja serta tabel-tabel yang akan diisi oleh siswa sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan. Nah, petunjuknya itu di mana siswa disuruh atau diarahkan untuk menuliskan pikiran negatif yang sering muncul ketika mereka menunda mengerjakan tugas. Kemudian siswa juga diarahkan untuk mencoba mengingat dampak terhadap perasaan dan tindakannya. Kemudian siswa juga diarahkan untuk membuat kalimat self-instruction yang positif agar siswa bisa mengatakan kepada dirinya sendiri apa yang agar lebih bersemangat dan segera bertindak. Kemudian di sini juga ada lembar kerja terkait catatan tugas rumah self-instruction logbook. Nah, di sini itu berisi nama konseli, kelas, dan minggu pengerjaan logbook ini. Nah, di sini juga berisi petunjuk dan tabel yang akan diisi oleh siswa. Nah, dalam petunjuk itu berisi di mana siswa diarahkan untuk menulis setiap kali siswa merasa ingin menunda tugas. Nah, siswa di sini diarahkan untuk mencatat situasi yang sedang terjadi. Kemudian siswa juga diarahkan untuk menuliskan pikiran negatif yang sering muncul dari pikirannya. Kemudian siswa juga diarahkan untuk menggunakan kalimat self-instruction yang lebih positif yang sudah dibuat di sesi konseling. Kemudian siswa juga diarahkan untuk mencatat bagaimana perasaannya setelah menggunakan self-instruction. Nah, dari RPL ini kita bisa belajar bahwa konseling kognitif bukan hanya membantu individu berpikir lebih positif, tetapi juga mengajarkan individu terkait keterampilan hidup nyata seperti mengatur waktu dan bertanggung jawab. Nah, sebagai calon konselor, penting bagi kita untuk tidak hanya fokus pada masalah, tapi juga membantu konseling membangun keyakinan baru tentang dirinya sendiri. Terakhir, saya ingin mengajak teman-teman untuk merenung sebentar. Kalau bukan kita yang mengubah pola pikir kita sendiri, siapa lagi? Nah, terima kasih sudah menyimak video presentasi saya.
Semoga RPL ini bisa menjadi inspirasi dan bermanfaat bagi kita semua dan memberikan layanan konseling yang lebih efektif dan menyenangkan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.